Ya, ya. Umur 12 sudah ke negeri Sam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, selamat pagi nih. Aku harap kabar kalian semua baik-baik aja ya. Nah, bersama saya, Dia Ayu Susila Putri, selaku mahasiswi Stainim, tentunya ada di podcast Stainim, podcast Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri. Kali ini guys, hari Jumat, tanggal 5 November tahun 2021 masih bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal berapa Hijriah ya? 1443 Hijriah. Nah, untuk itu, karena masih memasuki bulan Maulid Nabi, kita akan berbincang-bincang tentang Maulid Nabi, guys. Nah, bagaimana sih perayaannya seperti itu? Kemudian, bagaimana wujud kita sebagai peneladanan terhadap Nabi? Seperti itu, guys. Nah, langsung saja, tidak perlu lama-lama, guys. Yuk, kita bertemu dengan narasumber kita, yakni Ustadz Ahmad Syamsuddin MAG, selaku dosen Stainim dan juga sekaligus sebagai Kepala Bina Rohani Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Dia, Allah. gimana dia kabarnya dia? Alhamdulillah baik Ustadz. Iya. Ustadz makin cakep saja. Wah, jangan gitu dia. Ustadz, Iya, dia. ini berbincang-bincang mengenai Maulid Nabi nggak Ustadz? Iya. Tadi hari ini Jumat tanggal berapa? Tanggal 5 November. Berapa tadi Ustadz? Iya, 5 November tanggal 2021. Iya, tanggalnya bertepatan Dengan dengan apa? Tanggal 29 Rabiul 29 Awal. Rabiul Awal. Ya, ya. Iya, Terus ya. Ya, Nah, ya. tentunya seperti kita sebagai mahasiswa itu kan harus meneladani sikap-sikap Nabi nggak Ustadz? Iya, ya. Nah, di bulan Maulid ini gimana sih sebenarnya Ustadz? Esensi dari bulan Maulid itu sendiri, perayaannya seperti apa? Kemudian cara kita meneladaninya itu bagaimana Ustadz? Iya, baik. Terima kasih pemirsa dan Gen Z ya. Dia ini Gen Z ya, bukan Gen Z ya. Iyalah juga ya. Jadi generasi Z ya, atau guys itu ya. Jadi tadi dia nyinggung kalau hari ini ya, hari Jumat ya, memang miladiahnya tanggal 5 November ya 2021, tapi itu bertepatan hari ini insya Allah hari terakhir bulan Rabiul Awal ya, tanggal 29 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Tadi maksudnya dia itu kaitannya dengan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Allahumma sholli wa sallim. Kenapa sih peringatan Maulid Nabi itu walaupun hari ini sudah akhir bulan Rabiul Awal, bahkan nanti setelah lepas bulan Rabiul Awal, bulan Maulid ini, kita ya umat Islam seluruhnya itu masih tetap mengadakan peringatan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenapa sih? Iya, hadirin, karena menurut saya setidaknya peringatan Maulid Nabi itu itu menunjukkan mahabbah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai bukti iya, cinta gitu. jadi peringatan Maulid Nabi itu menunjukkan kalau kita ini cinta kepada Nabi, ya, cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini guys, ini kan dia mengantarkan podcast kali ini berjudul Cinta Nabi, Cinta Kemandirian. Ya, ini membahas cinta Nabi dulu ya. Nanti akhirnya nyampe ke cinta kemandirian. Jadi saya ulangi, jadi intinya peringatan Maulid Nabi itu menunjukkan cinta kepada Nabi. Menunjukkan Iya. cinta kepada Nabi. Iya, jadi makanya walaupun sudah lepas bulan Rabiul Awal, bulan Maulid ini, kita umat Islam tetap tetap mengadakan
event peringatan Maulid Nabi itu. Oh, walaupun Gitu. sudah Iya, bukan bulan Maulid, Ustaz. iya gitu. Masya Allah. Ya, di mana-mana itu seperti itu ya. Jadi tetap mengadakan event peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena peringatan Maulid itu adalah bukti ya, bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi karena di peringatan Maulid itu setidaknya ada dua macam bukti yang saya katakan tadi. Peringatan Maulid adalah bukti cinta kita ya. Karena di peringatan Maulid, di event itu setidaknya mahabbah kepada Nabi itu ada dua di peringatan Maulid. Apa saja? Iya, jadi ada dua itu. Iya, cinta kepada Nabi itu setidaknya yang sekarang kita akan sampaikan kepada pemirsa, kepada Gen Z ya. Iya, guys itu ya. Guys, itu mahabbatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya, cinta kepada Nabi itu buktinya itu ada dua ya. Seperti saya bawakan sebuah kitab karya Al-Qadi Iyad ini yang lahir di Spanyol tahun 1083 dan wafat di Maroko tahun 1149. Beliau mengatakan setidaknya ada dua ya, tanda mahabbah, tanda cinta kita kepada Nabi. Itu yang pertama ini beliau menyebutkan ya, wa min alamati mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk tanda dari cinta kepada Nabi itu adalah dia adalah kasratu zikrihi lahu. Apa itu, Ustaz? Ya, jadi kasratu zikrihi lahu itu artinya banyak menyebut beliau. Oh, seperti berzikir. Iya, jadi banyak kasratu zikrihi lahu itu banyak menyebut beliau. Ya. Nah, dia banyak menyebut beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan di pertama. Kalau kita ya semuanya umat Islam ya itu masih menyimpan mahabbah, cinta kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak menyebut beliau. Nah, kalau banyak menyebut beliau artinya kan apalagi kalau ini bukan sholawat gitu loh dia. Maka menurut pengarang kitab ini ya, salah satu bukti mahabbah kepada Nabi ya, kalau itu menyebut beliau itu artinya bersolawat. Jadi kalau itu dikatakan kasratu zikrihi lahu, maka ya banyak bersolawat gitu. Iya, banyak bersolawat itu adalah salah satu bukti mahabbah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun dan kapanpun bersolawat begitu ya. Kenapa? Ya, dia nggak tanya kenapa kok banyak bersolawat, bukti mahabbah ya, bukti mahabbah itu guys itu cinta ya, bukti mahabbah kepada Nabi karena pengarang kitab ini menyebutkan ya alasannya karena faman ahabba syai'an, maka siapa yang mencintai sesuatu, nah dia gitu ya, faman ahabba syai'an ya aktsara dzikrahu, maka dia yang mencintai sesuatu itu akan memperbanyak menyebutnya sesuatu itu. Begitu Ustaz. Jadi semakin banyak menyebut, semakin ingat, semakin cinta begitu Ustaz. Itu tandanya cinta gitu. Oh, itu tandanya cinta. Semakin banyak menyebut itu yang dicintai, itu berarti tandanya cinta. Maka kita hubungkan dengan Nabi ya. Karena tadi cintanya katanya Al-Qadi Iyad pengarang kitab ini, karena bukti cinta kepada Nabi itu kasratu zikrihi lahu, banyak menyebut beliau. Dan saya katakan apalagi kalau ini bukan sholawat, maka kita harus banyak bersolawat. Kalau banyak bersolawat, itulah tanda mahabbah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sendiri di hadisnya ya yang diriwayatkan oleh
Imam At-Tirmidzi ya, ada di kitab Sahihnya Imam At-Tirmidzi ya, menyebutkan, Nabi menyebutkan ya, aulan nasi bi yaumal qiyamati ya, manusia yang paling pantas ya bertemu dengan aku, katanya Nabi, bersama dengan aku, katanya Nabi, yaumal qiyamah, di hari kiamat, itu aksaruhum alayya sholatan, orang atau manusia yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Oh, iya Kalau kan? gitu saya tiap waktu bersolawat. Ya iya kan, itu kan buktinya. Itu kan menurut dalilnya mengarang kitab ini Al-Qadiyat itu pokoknya faman ahabba syai'an ya, barang siapa yang mencintai sesuatu, dia pasti aksara dzikrau, dia pasti banyak menyebut sesuatu yang dicintai. Nah, kalau cinta kepada Nabi itu kan berarti banyak bersolawat kepada beliau, apalagi tadi ya beliau sudah bersabda ya kan, aulan nasi bi yaumal qiyamah, jadi manusia yang paling berhak ya, paling pantas menemui aku, bertemu dengan aku, katanya Nabi Bapak Ahmad ya kan. Aku di situ Nabi bertemu dengan aku, bersama aku, dengan aku di mana, yaumal qiyamah, di hari kiamat, itu aksaruhum alayya sholatan, jadi manusia yang paling banyak bersolawat kepada aku. Itu Nabi loh yang ngomong ya. Nabi Ya, langsung yang lah gitu loh. Berarti ya ini benar, kalau salawat itu tanda pertama mahabbah seseorang, mahabbah umat Islam kepada Nabi. Itu maksudnya. Terus tanda keduanya apa Ustadz? Kalau Ya, itu tanda pertamanya. misalnya sebelum tanda kedua, misalnya ya salawat, kalau kayak sini kan seneng nyanyi ya. Misalnya seperti Iya, lebih banyak yang suka nyanyi. seperti ini termasuk sholawat loh ya. Apa Ustadz lah katanya dia gini. Misalnya seperti ini, rokot saina ya syauqon, lah terusannya kan dia. Ya. Nah terus ya. Lanjutkan. Lanjutannya. Ya kan? Siapa yang nyanyi itu? Maher Zain ya. Nah, itu kayaknya sih kita nyebut itu bukan sholawat. Tapi itu sholawat. Walaupun ya. berupa nyanyian gitu. Iya. Coba ya. Jadi coba rokot saina ya syauqon. Boleh aku sing dilanjutkan Ustaz. ya, saya nggak hafal dah. Nggak hafal Ustaz. Hafal Walitaibata dzarfata ishqan fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu warifqan. Nah ini kalau itu nyanyian apa yang dinyanyikan apa Maher Zain itu sholawat sholli ala Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah. Ya Ustaz, saya hafal yang di bagian akhir. Masing akhir tok, masing hafal Mas ya. Nah ini guys, ini sholawat ini. Ya. Ya bukan sholawat itu bukan yang seperti ya iya itu iya ya. Ya Nabi salam alaika, itu iya sholawat. Yang biasa kan gitu. Yang dinyanyikan Maher Zain ya juga sholawat. Buktinya itu kan. Raqat saina ya syauqan, itu kedua mataku telah letih, telah keluh gitu ya. Karena syauqan sudah rindu padamu Nabi. Kemudian fa'ataitu ila habibiyah, maka aku datang. Ya, yang tadi sholli ala Muhammad, sholli ala. Kan sholawat kan? Nah itu ketokane ya bukan sholawat. Nyanyi, ya, gitu. bukan seperti sholawat karena ada musik, ada Maher Zain lah gitu. Iya. Ini sholawat, apalagi assalamu alaika ya. Ya soalnya nyanyi. Mau nyanyi aku masuk ya. Nah gitu. Sholawat. Ya, nah itu tanda mahabbah ke Nabi yang pertama. Tanda yang kedua sekarang Ustaz, selain bersalawat itu. Di kitab Al-Qadiyat itu juga disebutkan tanda kedua, saya baca aja di sini, itu adalah
al-iktida'u bihi wasti'malu sunnatihi wattiba'u aqwalihi wa af'alihi wa af'alihi itu. Jadi al-iktida'u bihi itu ya, jadi al-iktida itu kan dari qada yaqutu itu memimpin ya. Makanya qaid itu pemimpin ya. Qiyadah itu pimpin. Tapi al-iktida itu berasal dari iktada yaqtadu iktida. Nah, kalau qada yaqudu qiyadatan itu qaid itu memimpin, maka kalau iktada yaqtadu iktidaan itu mencontoh, meneladani. Nah, ini katanya al-qadiyat itu tanda yang kedua adalah meneladani beliau sikap sallallahu alaihi wasallam. Habis memperbanyak menyebut beliau nama beliau yaitu sholawat ya. Iya. Kemudian ya meneladani ya, cok sholawat tok gitu. Meneladani apa Sholawat yang terus, gak pernah apa lagi. iya mengikuti perkataan beliau, perbuatan beliau gitu. Nah, ada pertanyaan? Terus ya ada pastinya saat ini Iya. bertanya-tanya di pikiran saya. Meneladani itu meneladani yang bagaimana Ustadz? Karena kan sikap Nabi itu baik semua, baik, banyak semua ya. bagusnya. Bisa enggak ya gitu ya. Iya, terus Iya. ini sebagai manusia biasa itu apa bisa atau enggak gitu. Apalagi Saya tak minum dulu ya. taraf-taraf. Oke, maka Ustadz. Saya enggak minum ya. Ya, kayak terus. iya, kami ini kan mahasiswa gitu. Hmm. Ada proyek belajar, ini. Terus kepikiran gimana ini sebagai umatnya Nabi itu buat meneladaninya gitu. Apa bisa, apa sanggup gitu, Iya. Ustaz. Jadi maksudnya pengarang kitab tadi Al-Qadiyat itu al-iktida'u bihi meneladani Nabi itu kita ambil satu aja dia ya. Yang mungkin nanti kan tadi cinta Nabi, cinta kemandirian. Nah, kita di setelah ini mahasiswa itu kan juga disiapkan, diajari untuk kemandirian. Nah, nanti kan bisa dia. Nah, ini dasarnya. Jadi yang katanya kalau kita ngaku cinta Nabi, ya kita harus cinta salah satu yang diteladankan oleh Nabi. Salah satunya itu kemandirian. Nabi itu mandiri. Nah, di kitab klasik yang di pesantren itu ya, jadi Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Ya kan? Syekh Muhammad Al-Khudori ya. Allah gitu. Jadi tentang sejarah hidup penghulunya para utusan Allah. Di situ kan sudah kita kenal ya, sudah kita kenal bahwasanya yang menunjukkan keteladanan, salah satu dari semua keteladanan, banyak keteladanan Nabi itu adalah Nabi masih umur 12 tahun sudah diminta, sudah diajari oleh paman beliau Abu Thalib itu berdagang ke negeri Syam. Oh. Iya, sudah bisnis. Jadi as-safar ila Syam. Jadi bepergian atau berdagang ke negeri Syam. Jadi walamma balagat sinnuhu alaihi salamu ithnatai asyrata sanatan arada ammuhu ya as-safara bi tijaratin ila Syam. Ya, katanya kitab Nurul Yakin ini kan di pesantren kan, ini kitab pesantren kan, kitab sirah ya, kitab sirah Nabi itu perjalanan Nabi ke negeri Syam yang sudah kita kenal sejak SD mungkin MI ya, MTS ya, itu kan dikenal itu Nabi itu ke negeri Syam yang pertama kali umur 12 loh dia itu. Umur 12 tahun umur itu 12 sudah bisnis beliau gitu ya. Itu maksud kita keteladanan dari banyak keteladanan Nabi itu ya kita ambil satu yang untuk diterapkan di kampus kemandirian. Iya, ini. itu Nabi umur 12. 12 itu. Ini kayak sampai umur 19. Iya, Mas juga ya. Umur 12 sudah ke negeri Syam. Ya, diminta oleh batu paman beliau kan. Beliau diasuh oleh pamannya waktu itu ya kan. Kemudian di kitab ini di Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin ini juga di sini ada ada artikel judul juga Rihlatuhu ila Syam al-marra as-saniyah. Jadi perjalanan Nabi ke Syam yang kedua kalinya.
ada. Berarti 2 kali Ustaz. Iya, di sini walamma balagat sinnuhu alaihi salam khamsan wa isyrina sana. Nah, jadi ketika umur beliau nyampe 25 tahun, nah ya, ini safara ila Syam al-marrah as-tsaniyah. Wah, enak ya bahasa Arab ya. Kayak gitu. Masya Allah, Jadi Ustaz, ini mereka lancar sekali. ya mereka beliau sallallahu alaihi wasallam Nabi itu pada umur 25 tahun, umur beliau sudah nyampe 25 tahun, maka beliau safar ila Syami al-marrah as-tsaniyah, yang kedua kalinya ke negeri sana. Ini dalil saya dari kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, bahwa salah satu keteladanan Nabi yang kita perlu meneladani itu adalah kemandirian beliau. Itu yang kita maksud cinta Nabi. Kalau ngaku cinta Nabi ya harus cinta kemandirian. Dan otomatis kita harus mandiri gitu loh maksudnya. Mandi sendiri gitu maksudnya. Bukan. ya itu termasuk. Iya. Ya, nah kalau umur 12 itu paman beliau ya. Kalau umur 25 itu wadzalika anna Khadijah binta Khuwailid, ya, karena Khadijah binti Khuwailid itu kan kanat sayyidatan tajiratan ya. Jadi Khadijah itu kaya raya ya kan. Pebisnis wanita yang hebat. Ya zata syarafin wa malin, beliau punya kemuliaan dan harta yang banyak. Nah, maka falamma sami'at anis sayyid minal amanah wasidqil hadis, ketika Khadijah itu dengar ada seorang sayyid, seorang pemuda, seorang yang di Arab itu gelarnya sayyid, yaitu beliau Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau Khadijah mendengar ada seorang pemuda sayyid yang amanah dan jujur gitu ya. Nah, kemudian yang belum dikenal oleh Khadijah, ya kan? Kemudian sampai hatta sammahu qaumuhu al-amin. Nah, sampai kaumnya Arab itu ya, itu menjuluki Nabi ya dengan al-amin. Maka Khadijah tertarik, istajarathu liyakhruja fi maliha ila Syam. Nah, kemudian Khadijah ini tertarik, maka mengutus atau menyewa atau istilahnya ngontrak Nabi ini, bukan langsung dinikahi ya, tapi untuk diutus mayokno ngelakokno bisnisnya Khadijah ini sampai nanti siapa yang bersama Nabi istilahnya Maisarah atau siapa itu Khadijah atau ini sampai menemui kelebihan Nabi. Kelebihannya itu jujur dalam memperlakukan bisnisnya Khadijah itu. Maka diceritakan ke Khadijah ini tertarik. Nah, maka guys, pemirsa, itu dia. Jadi satu keteladanan Nabi adalah kemandirian. Diawali sejak umur 12 dan usia 25 tahun. Maka kemandirian inilah yang maksud kita harus diteladani, dan meneladani kemandirian beliau adalah bukti cinta kita kepada beliau, tidak hanya sholawat itu tadi gitu maksudnya. Maka cinta Nabi itu harus cinta kemandirian. Gitu. Jadi dia seperti kami meneladaninya itu dengan kemandirian. Dasarnya Nabi itu kampus kemandirian, sampean mahasiswa diajari kemandirian itu arahnya sumbernya ke Nabi. Landasannya itu dari Nabi ternyata Ustaz ya. Gitu baru tahu ya? Iya. Baru tahu Mas juga ya. Kampus gitu. Gitu ya. Dari Nabi ini. Iya. Nanti kan diterusin dengan cerita ya bagaimana kemandirian itu. Bukti nanti dari teman-teman juga. Teman-teman. Sampai ini yang mau Putri, Ratu ya. Sampean sama ini ya. Iya. Sama Asi ya. Dengan saya kan hanya menyadarkan bahwa kemandirian ternyata referensinya. Wah, ini mahasiswa ini
ngomongnya harus Bahasanya referensi. tinggi-tinggi. Iya, referensinya atau bahasa kitabnya itu marojiknya itu Nabi. Hmm, Gitu dia. dari Nabi, Masya Allah. Iya, Ternyata gitu ya. dalam ya Ustaz. Iya, Aduh, mandirian. dalam-dalam. Gitu dia ya. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Baik, Ini terima kasih. kalau tidak berbincang-bincang ini, kami ini jadi tidak tahu ini sebenarnya Iya. kampus kemandirian ini landasannya dari mana, begitu Ustaz. Dan Jualan ternyata kabin dan sebagainya itu ya. Iya, itu, Ternyata Ustaz. ada nabinya itu. Iya, Nah, buktinya ternyata. Nabi kemarin kok kemarin dulu umur 12 tahun sudah ke negeri Syam. Ya, dari Mekah ke negeri Syam kan saya belum ngitung ya, belum baca itu kan berapa kilo udah. Umur 25 apalagi kan. Iya. Sampai umur 19, Saya umur 18 ya sudah kan melebihi Nabi itu. Saya umur 19 ke Iya. Ustaz. Ya, gitu Iya, ya. iya, Ustaz. Terima Baik, kasih iya. Ustaz. Terima kasih banyak Sama-sama ya. Ustaz Ahmad Syamsuddin MAG. Semoga ilmunya bermanfaat Amin, ya. ya. Semoga kami ini bisa meneladani sikap-sikap Rasul Amin. gitu. Salah satunya kemandirian itu tadi. Masya Allah Ustaz, terima kasih sudah membuka pikiran kami, menggugah kesadaran kami, Wawasan begitu, ya, Ustaz. kesadaran Iya, ya. wawasan kami gitu Ustaz. Ya baik dia. Ya, Terima terima kasih, kasih Ustaz. Alhamdulillah ya guys, tadi kita udah bincang-bincang ngobrol bareng bersama Ustadz Ahmad Syamsuddin MAG, yang mana temanya itu cinta Nabi, cinta kemandirian. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari perkataan beliau tadi. Aduh, kita itu kayak jadi tergugah gitu buat melatih kemandirian kita, buat mengasah kemandirian kita. Dan ya, supaya saya agak sendirian lagi di sini, saya akan mengundang teman saya untuk menjadi host bersama saya. Langsung saja yuk, Mbak Asih, masuk. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Asih. dia. Gimana kabar dia? Alhamdulillah aku baik-baik aja. Iya, akhirnya kamu tuh datang juga. Tadi aku di sini sendirian. Kan seru kalau sendirian dia. Seru dari mana dia? Oke, Lebih seru kita ngajak aku ini. ngapain kesini? Iya, jadi kamu di sini tuh nemenin aku, jadi host bareng aku gitu ya. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Bincang Oh masalah iya, apa nih? ini aku itu habis ngobrol bersama dengan Ustadz Ahmad Syamsuddin MAG yang Iya, beliau itu Ustadz. merupakan dosen Stainim sekaligus kepala bina rohani Islam di Stainim. Nah, beliau menyampaikan nih sih kepada aku sih, ngasih wawasan juga tentang cinta Nabi, cinta kemandirian. Nah, bahwasanya cinta Nabi, cinta kemandirian itu ditanamkan kepada kita sebagai mahasiswa, gitu kata beliau. Dan ternyata kita sebagai mahasiswa Stainim itu bersikap mandiri, itu merupakan tanda bukti cinta kepada Nabi. Bukti cinta gimana maksudnya dia? Kan aku nggak tahu nih. Gini loh. Bisa nggak jelasin? Aduh, masih gak jelas. Jadi kan aku berbincang-bincang dengan beliau tentang cinta Nabi, cinta kemandirian. Ternyata bukti kita cinta kepada Nabi itu tidak hanya dengan bersolawat, tetapi juga dengan kita meneladani sikap beliau yang mandiri. Beliau itu Oke. sih, Nabi Muhammad itu sudah mandiri sejak usia 12 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nah, sekarang Mbak Asih umur berapa nih? Umurku berapa ya? Aku masih muda kok. Pasti udah lebih dari 12 tahun kan? Oh iya, Udah mandiri belum? Nah, aku udah mandiri. udah mandiri sendiri. Mandiri sendiri maksudnya. Nah, udah deh, gak usah lama-lama. Oke. Kita undang aja ya salah satu teman kita, sahabat kita, supaya ngasih tahu gitu ke kita Pasti tahu tentang kemandirian. Nah, Oke. ya, yuk kita panggil aja yuk sekarang yuk. Tahu mereka. Ada 2 orang. Kepo ya? Kepo Langsung banget. aja pindah ke sini biar mereka segera masuk. Yuk, silahkan. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, nih gimana nih? Sampaikan nih. Wah, kayaknya aku nervous nih. Aku yang mandiri apa mereka yang mandiri nih? Lebih mandiri siapa? Mandiri aku aja deh. Mandiri mereka lah. Mereka mahasiswa Stainim yang emang didesain buat kemandirian juga, ya kan? Udah emang kan ada latar belakangnya gitu loh. Kampus kita ini bernama Kampus Kemandirian. Ya, ada latar belakangnya. Dan ternyata asalnya itu dari Nabi, begitu ya. Iya, gitu. Oke, Di, bentar.
guys di rumah nih kayaknya kepo deh nama mereka, asal mereka dari mana. Bisa Oh, nggak iya. kenalan dulu gitu? Mutualan dulu. Yuk, mutualan yuk. Dari siapa dulu nih? Dari kakak deh. Oh, kakak berjilbab merah. Ayo, silakan Kak. Iya, perkenalkan, nama saya Ratu Fiasa Putri. Saya biasa dipanggil Ratu. Saya berasal dari Bogor. Jauh ya, Bogor. Atau hujan bukan sih? Iya, betul, hujan ya. atau hujan. Sering di sini panas ya. Di sini panas Sidoarjo gimana Kota Kemarau. perbedaan? Iya. Menyesuaikan sih. Masya Allah. Menyesuaikan. Ya, saya sendiri namanya Navita Saputri, biasa dipanggil Putri dan saya berasal dari Lampung. Pasuruan. Pasuruan, Pasar Uang, Sidoarjo. Di sini saya juga nyaman. Iya. Ya, terus. Kan di sini kan kemandirian nih. Gimana kakak-kakaknya nih? Kan jauh ya. Melatih kemandirian kalian tuh gimana di sini? Cara kalian melatih kemandirian di sini gitu. Kami di sini berusaha, berwirausaha, berdagang seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Terus gimana? Ayo gimana? Dan ya, apa ya? Yang penting itu halal. Kita apa? Kami Kita menjual- berusaha apapun itu yang penting kita menghasilkan Buatnya. Penting banget. Ini dulu sih ya, apa? Latar belakang kalian tuh kenapa jadi semangat gitu dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang mungkin lebih fokus ke Kuliah. akademiknya, ke kuliahnya gitu ya. Kenapa kalian itu bisa jadi semangat buat mandiri sendiri di kampus kemandirian Kenapa ada ini ide gitu? buat Ada ide jualan, buat buka usaha? jualan, buat buka usaha, buat berwirausaha itu gimana? ya karena kita apa ya? Awalnya saya sendiri sih kan nggak selamanya kita mengandalkan uang cuannya Orang tua. orang tua. Dan saya juga mikir kenapa sih saya tuh di sini jauh-jauh dari Lampung di sini cuma buat kuliah doang, datang pulang pergi gitu ya. Ya akhirnya pertama dari kakak tingkat sendiri mengajak saya untuk buka usaha dan saya sendiri join dan akhirnya hobi sendiri ya untuk menghasilkan cuan sendiri tuh hobi. Kalau dari cuan itu kayaknya Iya kayak semangat banget Berarti gitu. dia itu kena pengaruh dari kakak tingkatnya yang ada di Iya. kampus kemandirian ini kan? Iya. Kalau Iya sih. Kak Ratu sendiri gimana Kak Ratu? Ya kurang lebihnya juga sama kan. Sama gimana Kak Ratu? Aduh. Saya juga dari kakak tingkat. Saya termotivasi berjualan karena beliau. Iya, dari kakak Dari kakak tingkatnya. Iya. Jadi emang Kayaknya- lingkungannya itu mendukung banget ya. Iya, Lingkungan berjualan mendukung kayaknya banget. seru nih untuk nambah penghasilan juga kan nggak mungkin kita udah semakin gede minta orang tua terus nggak enak malu. Capek enggak sih? Hah? Capek enggak sih? Kalau ada Iya kalau kalau- dibilang sih kalau kalau dibilang dibilang capek ya capek cuman kan cuannya yang bikin semangat gitu. Cuan lagi. bikin semangat. Iya. Jadi pengaruhnya dari lingkungan ya emang ya. Iya. Iya, Lingkungannya di sini emang sangat mendukung ya, sangat mendukung mendukung gitu. sekali. Biasanya kalian ini kayak jualan tuh ke mana? Kayak keluarga atau ke teman-teman yang Iya. pertama kalian tawarkan Sasarannya itu. siapa? Untuk pertama itu kami berjualan ke asrama-asrama. Oh, ke asrama mahasiswa di sini. Iya, baru kami mulai menjajahi ke sekolah ICM. Oh, sekolah ICM ya. Yang sekolahnya ini loh, yang besar itu loh, yang Oh. terkenal loh. Oh, kita juga Kampus kita tinggi kok, besar. Lantai 7 ya. Baru Lantai kita 7. dari sekolah tersebut kami pindah ke Stainim. Biar baru kita ke warga-warga. nih. Baru ke warga, ke masyarakat juga ya berarti Iya. ya. Memperluas jaringan juga Mereka hebat banget ya. Hebat. Aku kepo nih. Sebenarnya mereka semester berapa sih di sini kok bisa langsung mandiri? Iya, iya, iya. Gitu. Aku kepo. Kan mereka bilang dari kakak tingkat gitu loh. Iya. Nah, ini mereka nih semester berapa? Iya, semester berapa itu? Boleh tanya nggak? Kalau saya sendiri dari semester 1. Saya sekarang semester Keren, semester 1. Saya kalau Kak Ratu sendiri sekarang semester berapa Kak Ratu? Saya semester 3. Oh, Semester 1 sudah mandiri, semester 3 sudah mandiri. Nah, Kira-kira kira-kira ini Iya. kayaknya udah siap ya
udah siap Mandiri. jadi seorang wirausaha ini kayaknya. Seorang pengusaha. Nah, kira-kira gimana ya? Apa sih yang dijual gitu? Oh iya, Ya juga gitu sih. gimana apa yang dijual kakak-kakak Gimana ini? model penjualannya juga gitu? Apa produksi sendiri Atau atau dari orang lain? kemudian dijual lagi gitu? Kalau saya sendiri pertama yang dari kakak tingkat itu kita produksi dan saat ini saya join sama mbak saya yang ada di Sidoarjo juga. Deket ya. Iya. Iya, Nah, kalau Kara Saya- itu gimana? saya tuh dari awal usaha tuh saya produksi sendiri Sampai sekarang. sampai sekarang. Sendirian Jago masak apa? Sama Saya temennya ada tim, di mana tim itu udah nggak berganti-ganti sih, soalnya dari semester 1 ke semester 3 ini kan kesibukannya masing-masing kan. Jadi kita ganti tim lagi, nyari orang lagi. Tapi yang untuk yang sekarang Bismillah istiqomah. Bismillah. Bismillah. Nah, timnya itu ditentuin dari pihak asrama atau pihak kampusnya atau bikin sendiri. Untuk yang awal itu kita bikin sendiri, tapi Oh. untuk yang sekarang itu ditentuin dari asrama. Tapi seru kan pasti ya, Benar-benar saling kayak didukung, disupport loh dari asrama. Terus ini ya modalnya kira-kira ya kan pasti kan kayak mahasiswa Iya. kayak kantong Kalau kan kering, gimana gitu ya? kantong tipis gitu ya. Gimana itu modal pertamanya itu emang dari ratunya sendiri atau Iya, Putri sendiri atau itu modal murni dari kelompok kami sendiri. berarti dari uang tabungan kalian sebelumnya? Iya, Tapi sekarang udah kayak terpenuhi nggak keinginannya kayak kemandiriannya, keuntungannya? alhamdulillah sudah. Sudah. Pengalaman tambah banyak juga, relasi-relasinya juga banyak. Dan Yang kita kita juga dapat. bisa apa ya, menambah kayak sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Terus kalau misal ada yang pengen buka usaha jualan kemudian gak ada modal itu gimana? Bisa gabung ke kakak-kakaknya. Atau Bisa. ada bantuan gitu dari sini? Ya. Bisa dong. Bisa Bisa kok. gabung nih ya? Yang Iya, penting bisa. ada niat. Berarti nanti kalau dari Ya, atau ada yang mau ini gabung, loh, ada bantuan dari pihak kampusnya mungkin atau dari pihak ininya, Iya, asramanya asramanya. mungkin. Iya, tidak. Ada, tapi Oh. kami berusaha untuk mandiri, untuk tidak meminta bantuan kepada asrama, karena kami benar-benar ingin mau dari awal tuh sendiri gitu. Jadi kan Nggak kayak nggak mau ada ketergantungan. selagi kita mampu, ya sudah kita lakukan sendiri. nah ini kita Oh, kan jadi sebenarnya disediakan ya, misal Iya. ada yang pengen usaha. Ada dari asrama tuh, dari pihak asrama Hmm. itu sudah menyediakan seperti Menyediakan modal. menyediakan tempat juga gitu. Tapi dari tim kami tuh Hmm. benar-benar ingin mau mandiri, mau semua. nah tadi kan kita kan lagi wawancara mahasiswa nih. Mahasiswa kan sibuk nih, tugasnya banyak, pulangnya juga kan sore, organisasinya banyak. Nah gimana Belum nih ngatur lagi waktunya mereka kan ada itu? observasi Iya. juga itu. Gimana ngatur waktunya? Apalagi Kak Ratu nih semester 3 ya, pasti tugasnya lebih Banget. gimana ini waktunya ngatur? Dari siapa dulu nih? Kamu dulu. Oh, jadi aku dulu. Dari mana Kamu. Iya. Sekarang dulu deh. Iya. Aku ngejar tugas. Jadi semua tugas aku kerjain langsung semuanya hari itu. Kan tugas itu Semuanya hari itu dalam satu hari. enggak maksudnya Berapa tugas itu satu hari? enggak maksudnya itu dikejar gitu cepet, biar cepet-cepet selesai, biar nggak ada kepikiran gitu. Dikejar tugasnya kabur dong berarti. Gimana nih? Tugasnya dikejar berarti tugasnya yang dilari. Gimana? Sebelum deadline dikumpulkan harus sudah selesai. Oh. Jauh-jauh hari gitu. Jadi biar nggak kepikiran, masa kita lagi ngeproduksi, tugas saya gimana ya, belum selesai, mana besok deadline gitu kan, nggak lucu kan. Langsung semua ya masakannya ya? Iya, nanti gue langsung nggak enak rasanya, keasinan. Tadi bilang pengen nikah. Astaga. Iya.
Terus Putri Aduh. sendiri gimana semester 1 ya? Semester 1 kan masih harus adaptasi dengan lingkungannya, dengan Iya, bener banget, matkulnya bener. nih. Jadi ya itu apa bisa membagi waktu sendiri sih. Yang kalau misalnya dosen mengasih tugas itu langsung itu kan biasanya kelompokan ya. Kelompokan itu langsung diskusi ini gimana gimana gimana. Dan kalau UKM sendiri sih ya kita bisa membagi waktu antara UKM 1 dengan UKM 2. Dan untuk produksi sendiri kan kita hari Jumat, Sabtu sama Ahad itu kan kita libur kampus. Kita bisa mengambil dari salah satu Capek dong ya. Libur iya produksi. Hari biasa. Tapi waktunya itu iya. emang produktif banget gitu loh mereka. Iya sih ya, bagus. Kan ada tuh mahasiswa yang kayak mahasiswa kupu-kupu Iya, gitu ya. ya. Dia ke kampus, pulang lagi, tidur, udah ke kampus lagi, pulang Mandi. lagi, tidur, udah Itu terus. lagi bernasi dia. Tapi mereka ini produktif banget memanfaatkan waktunya, waktu senggangnya buat melatih kepandirian. Ya, alhamdulillah. Tapi dari teman-teman kalian dukung nggak sih kayak jualan? Kan biasanya Iya. kalian malu nggak sih jualan? Mahasiswa kan, Iya. iya aku malu jualan sama temennya malu. Iya, ada yang ngerecokin Iya. mungkin atau gimana itu? Enggak sih, mereka semua support kita. Support mendukung. Support, marah pengen niru ya gitu ya? Iya. Iya, itu tadi Iya. karena lingkungannya ya memang Iya, ya. kan mendukung. Berarti semua kalau berhubungan dengan cuan itu kayaknya melatih banget ya. Banget lagi Bikin mahasiswa semangat gitu ya. apalagi mereka itu mahasiswa rantau, pasti kan juga butuh ininya lebih itu gitu. Iya. Jadi itu Dolar. ya dolarnya itu gitu kan. Yes. Emangnya kalian itu jualan apa sih? Dari Ayo bawa gak produknya? Aduh, nggak Aduh, bawa nggak nih. bawa. Kita kan Nggak saya Iya, bisa nyobain ya. Kita nggak bisa nyobain juga. Biasanya apa yang dijual? kalau saya sendiri dengan cutting waktu itu Mm-mm. kita menjual tela Kita lah tela keripik. tela yang dari singkong itu Oh, yang digoreng terus dibumbuin. itu ternyata dipotong tipis-tipis Iya. itu kan? Ya bukan tipis-tipis banget sih. Iya, kecil-kecil itu Iya. kan. Terus dikasih bumbu balado, ada yang jagung Jagung manis, ada yang... Kayaknya aku belum pernah nyoba. Dan juga Ya, cobain dia enak loh. ya enak banget. Dan juga waktu itu tahu hari juga. Dan saat Oh, ini tahu saya hari. sendiri join sama kakak saya itu berjualan gabin. Gabin. Iya. Gabin itu yang gimana? Gabin tuh yang dalamnya tuh ada ini itu. Oh, Iya. wafer dalamnya ada tapenya. Itu Kalian produksi sih sendiri. anak-anak Iya. kita pasti suka. Produksi sendiri. Iya, kakak saya sendiri produksi. Oh. Itu jualannya setiap hari atau gimana? Enggak sih tergantung ini ya tenaganya juga ya. Tergantung tenaga. Iya. Kalau Ratu sendiri untuk sekarang sih kami produksi cilor, aci telur. Itu makanan khas Bogor. Aci telur. orang Jawa Barat pasti Barat. berhubungan dengan aci. Iya. Aduh, Ya. jadi lapar. Cilor. Cilor. Aci telur. Aci telur. Iya. Ada juga Cilor di Jawa Timur juga namanya cilor sih, cuman kepanjangannya itu cilok telur. Cilor. Bukan aci telur. Bentuk- cilok telur. Oh, bulat-bulat. Bulat-bulat. Tapi pakai Aci telur bentuknya gimana? Bentuknya kotak-kotak. Oh, kotak-kotak. Iya. Itu nggak itu panjangnya berapa, lebarnya berapa? repot banget ya kayaknya kalau dihitung. Terlalu perfeksionis. Kayaknya nggak jualan-jualan kalau gitu. Kapan jualan? Barangkali ya, produksinya banyak loh. Sehari bisa berapa? Bisa 2 kilo. Masya. Sehari bisa 2 kilo. Iya, 2 kilo. Habis itu ya. Habis alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kalau Itu 2 kilo sehari 2 kilo. Nah, itu tuh nyampe berapa lama waktu jualannya itu? Kami jualan itu dari habis asar sampai jam 5. Asar sampai jam 5. Sebentar dong. Iya, alhamdulillah. Cuma Cepet 2 ya. jam aja 2 kilo habis. Iya, Berarti sejamnya habis 1 kilo itu. Wah, alhamdulillah. gimana nih soal keuntungannya? Ini kira-kira sebulan omsetnya berapa gitu kira-kira? Boleh kan? Privasi nih kayaknya. Oh, privasi.
karena nggak nentu, karena nggak nentu kan kadang Rata-ratanya aja Rata-rata. kisaran. apa ya. Sekali jual itu keuntungannya berapa? Guys, langsung sebulannya aja kira-kira. Oh, sebulan. Boleh, Jus? Iya, Kan kami sistemnya bagi kan bagi hasil. iya bagi hasil. Bagi hasil Oh, dengan saya juga. bagi hasil terus Enggak. sistem absensi Kamu ikut juga. Bagi hasil sama sistem absensi juga. Jadi kalau misalkan ada yang kerja dan nggak kerja itu beda hasilnya. Jadi nggak nentu. Kalau bagian untuk yang lebih banyak itu yang produksi, yang jual juga gitu. Ya, produksi yang jual juga. Sebelum dibagi hasil itu kan pasti udah tahu tuh keuntungannya. Iya. Sekitar 300 Sehari. 1 bulan. 1 bulan. Per anak gitu ya. Iya. Per anak 300. Nah, itu dalam satu tim dia ada berapa anak itu sudah? Ada 5 anak. Ada 5 anak. Berarti sekali 300. 500. Bulan itu ya. 1 bulan. Iya. Buat mahasiswa segitu itu lumayan. Itu Bikin udah- kantong kering gitu. Iya. Ngobatin kantong kering gitu. Iya, segitu itu. Kalau Putri sendiri nih kayaknya lebih Cakupannya dia ke luar juga. Iya. Ya kalau saya sendiri dengan dan itu kan saya join sama itu bagi 2. Sehari sis 150. Jadi tergantung kakak saya sendiri bikin berapa darbin. Kalau 60 ya kita kan menjualnya 2.060. Dan itu bagi 2. Sehari. Anggaplah sehari 60.000. Dan itu tergantung bikinnya berapa. Kalau 80 ya kan. berarti Kali 2. keuntungannya Masya Allah. Karena semakin dikit orangnya semakin besar juga untungnya. tapi kan semakin banyak orangnya kan gak capek. Iya, banyak tenaga juga. Banyak tenaga. Lebih enjoy juga sih. Nggak keburu-buru, nggak suka susu. Gak ke Yuk jualan juga yuk. boleh nggak gabung ya? Boleh. Boleh banget ya gabungnya. Jadi mereka ini sekolah di STAI gitu ya, Sekolah Tinggi Agama Islam. Kemudian benar-benar meneladani sikap Nabi ya, gak cuma bersolawat aja. Mereka ini kan kalau tiap pagi itu kan agendanya ini ada masurot. Ya. Itu sudah paham nggak bersolawat pada Nabi. Terus mencontohkan kemandirian. Masya Allah. Berarti nggak salah kampus ya kita memilih. Iya, Sekolah Staini. Tinggi Agama Islam Iya. Anak Indonesia Mandiri. Ini aja podcastnya, podcast Staini Mandiri dan Dan unggul. unggul. Wah, Udah tercapai nih yang mandiri. Senang Udah banget nih tercapai. kita bisa diundang di podcast Iya. kali ini. Alhamdulillah kami juga senang ya ini semua ya guys ya. Bisa bincang-bincang bareng gitu kan ya. Bisa cari tahu gitu gimana sih konsep kemandirian di Stainim itu gitu kan. Gimana kakak-kakaknya di sini? Kakak-kakaknya. bisa mewujudkan itu kemandiri. Iya, di tengah keterbatasan juga mungkin ya. Gitu. Di tengah keadaan juga ya. Yang pandemi. Iya, gitu. Dan masa pandemi kayak gini kan sulit ya. Kerjaan, Iya, sulit rumah. banget. Makanya kita Malah banyak yang di PHK juga. iya, Iya. gimana caranya kita menghasilkan profit diri Iya. kita sendiri. Iya. Mahasiswa dengan biaya hidup sendiri gitu kan. Ya keren sekali, keren ya guys ya. Yuk. Tiru ini. Ikutin. Gimana Kak? Cukup Cukup kali ya untuk pagi Iya. ini. untuk pagi ini. Oh, sudah cukup ya? Oh, mau lagi? Silakan. Nah, ya. Jadi itu ya gimana sih poin tipsnya mungkin ya. Poin tipsnya Tips biar untuk jualan cepat. mengawali. Iya, mengawali dulu deh pertama. Terus yang kedua poin-poin tips biar cepat laku ya. Cepet laku. Yang ketiga, Yang ketiga gimana sih pertama kali kayak nanemin harus mandiri? yaitu yang Apa sih yang pertama bikin itu motivasi harusnya. itu? Iya. Motivasi mereka itu. Ya udah, yang Pertama, pertama nih motivasinya Motivasinya apa? Yang kedua ini cara memulainya itu gimana? Terus poin yang ketiga ini biar cepat laris gitu ya. Laku.
cepat laku cepat gitu. laku gitu. Gimana gitu? Apa marketingnya itu kayak apa, kayak bu gitu, ada apa kayak Apa langsung kayak, ayo beli ya teman-temannya dimajukan beli. ayo baca, iya gimana itu? Jadi bisa dimulai. Iya. Motivasinya itu ya tadi itu nggak mau merepotkan orang-orang rumah, se apa ya bahasanya, sebisa mungkin kita yang memberi, jangan mereka yang memberi gitu, yang bikin semangat. Nah. Cara untuk produksinya, untuk biar laku gitu, kami jajalin ke semua warga, ibu kayak gini, ibu ayo ibu beli cilornya ibu gitu, ini khas Bogor ibu, enak sekali, Khas Bogor yang buat orang Bogor langsung. Jadi kita secara tidak langsung makan makanan orang Bogor. Anggotanya pun anggota Jawa Barat semua. Oh, Timnya hebat juga ya. banget semua. Iya. Terus kalau motivasi dari Kak Putri sendiri gimana nih? Kalau saya sendiri kurang lebihnya sama dengan Kak Ratu, cuman juga memikirkan ya makin dewasa. Untuk apa sih saya tuh kuliah di sini, tapi saya nggak menghasilkan apa-apa gitu Iya, untuk benar. orang rumah. Jadi mungkin saya memberi dengan mereka yang memberi. Ya. Produktif di usia muda, Iya. dari muda gitu loh. Dan jangan lupa semangat juga itu perlu. Iya. Ya. Iya. Iya, perlu Semangat dong. iya. Terus cara mengawalinya. Mengawalinya. Oh iya, kelupaannya tadi Kak Ratu. Gimana cara mengawalinya? Mengawali untuk usaha. Itu gimana? dengan niat. Kan Semuanya diawali iya, dengan niat. Intinya tuh kuncinya niat. Kan kalau nggak ada niat juga nggak bakal berjalan itu sebuah usaha. Kalau nggak ada niat ya nggak bakal jalan kita. Iya. Walaupun kita nggak punya modal, tetapi kita punya niat, pasti terwujud. Walaupun kalau misalkan kita ada modal, tempatnya ada, semuanya ada, tapi kalau misalkan kita nggak ada niat, modal sama tempat itu ya sia-sia jadinya. Keren kata-kata motivasi. Semua berawal dari niat. Kalau Kak Putri. kalau saya sendiri ya sama dengan niat juga, tapi kita juga walaupun kita nggak punya modal, tapi kita harus mempunyai skill. Nah, skill. Skill juga perlu. Jadi walaupun kita nggak punya modal nih, kita mempunyai skill dan orang lain tahu skill kita itu apa, dan orang lain juga bisa mengajak join kita untuk usaha. Dan akhirnya kita juga bisa membangun usaha kita sendiri dengan cara itu. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang lupa tau. Apa itu? Kalau pernah nggak ngalamin masa down, jualan Oh, iya. nggak laku, sedangkan Pernah, kelas kalian Pernah banyak, banget, iya. gimana cara kalian kayak motivasi diri lagi? Iya, motivasi Gimana? diri. Pernah nggak di posisi yang kayak gitu itu? Iya, pernah banget. Jadi waktu itu jualan ya nggak sama-sama, dan itu sedikit peminatnya, dan langsung jualin produk sendiri itu ke lingkungan masyarakat, dan lingkungan masyarakat itu kayak menolaknya. Oh, enggak mbak, maaf, bapaknya tidak ada gitu kan. Tapi padahal di dalam rumah itu ada orangnya. Dan ya itu juga sore ya, dari siang sampai sore, dan itu belum laku, cuma laku ya sebagian sih ya. Dan itu juga perlu uangnya, itu perlu. Dan cara ininya sih memikirkan orang tua di rumah lebih capek daripada kita. Tapi itu posisi waktu itu sama teman atau Sendiri. sendirian jualannya? Waktu itu saya berdua dengan, sama sih bertiga, tapi teman saya lagi ada keperluan lain yang satu jadi, dan itu sampai Sampai maghrib. semangat. Kan segalanya juga butuh perjuangan. Ya, ya. sempat mau nangis karena kayak gini ya capeknya. Tapi balik lagi, orang tua pasti lebih capek di rumah untuk perjuangin kita sampai kita udah besar.
Kalau Kak Ratu sendiri pernah nggak Iya. masa-masa di Masa dalam kayak gitu. Masa-masa down itu pernah. Kan cerita? pernah waktu itu ada di hari Minggu pagi kami berjualan, itu kami produksi dari pagi. Kami berjualan memutari perumahan, di mana di situ kami ada sebuah bapak-bapak lagi ngumpul di situ. Kami menjajalkan jualan kami bilang, "Bapak cilornya." Nah, bapak-bapak ini itu kayak apa ya, memandangkan pemandangannya dari kami, kayak kami Mengalihkan pandangan. mengalihkan pandangan ya. Biar terus mereka itu langsung kayak keluar, pergi aja gitu tanpa menghiraukan ada kami di situ. Mau dicuekin gitu Iya. ya. Aduh, siapa? Kalau dicuekin sakit loh Kak, sumpah. Jadi mentalnya seorang penjual itu juga harus Harus Iya, kuat. kuat ya. Abis itu kami berkeliling lagi. Kami sampai sore itu kok nggak laku-laku ya, ini gimana, itu pendapatan kami baru dapat 20.000 aja, sedangkan modal kami itu lebih dari itu. Sampai udah di stop, kita kan jualannya tuh jam 5 itu kita udah stop, harus udah pulang ke asrama lagi. Nah di situ tuh pas masih banyak, aduh masih banyak banget ini, gimana ya, udah nggak apa-apa, mungkin Allah ngasihnya rezekinya hari itu cuma segini aja gitu kan. Disyukurin. Iya, aku bilang sama teman-temanku juga menguatkan satu sama lain, bilang gitu. Mungkin Merinding hari aku dengernya. iya, mungkin hari ini Iya, dapat rezekinya tuh segini. Kalau mungkin besok lebih banyak lagi, besoknya lebih banyak lagi. Kan nggak selamanya jualan itu laku terus, kata temanku gitu. Oh iya, ya udah sekarang sisanya tuh dibagi-bagiin ke yang lain. Dibagiin ke asrama-asrama. Iya, Oh, Masya Allah, jadi gratis. dibuat sedekah gratis. gitu ya. Iya, buat sedekah. Masya Allah. Emang ya, fondasi agamanya itu juga kuat gitu loh. Jadi ketika jatuh dalam keadaan down itu nggak langsung Nggak langsung stres, udah patah semangat, patah nggak mau semangat, jualan lagi. enggak, malah dimotivasi dengan ya udah gak apa-apa, Ya, berarti Allah ini ngasih rezekinya cuma segini, Bersyukur hari ini. bersyukur terus disedekahkan Ke justru. teman-temannya. Iya, Masya Allah. Berarti benar-benar ya kemandiriannya itu terwujud. Kemandiriannya itu bukan kemandirian ini ya, bukan sembarang kemandirian kalau aku lihat dari mereka sih. Kemandirian gimana ya? Maksudnya itu kemandiriannya mereka itu kemandirian yang emang dilandasi dengan rasa ini loh, seperti meladani sikap Nabi gitu loh. Memang kayak jadi ada mandiri dengan rasa apa ya, ada legowonya gitu. Apa itu logo? Ya ketika mereka dalam saat-saat yang dan seperti itu gitu loh. Masih kayak bisa Iya. udah disyukuri ya, ikhlas. Itu salut sih sama mereka ya, udah bisa ngatur emosi juga kan, Ya, padahal alhamdulillah. iya, Alhamdulillah. iya, Ngatur emosi bisa digabung. Iya. iya. Jadi Bisa kita meledak, kan meledak. usaha juga kan harus ramah dengan semua orang. Walaupun pelanggannya itu kayak jutek banget sama Iya. kita. Sinis. Iya, dalam hati sabar, jangan sampai meledak, jangan cari musuh, kita tuh niatnya jualan gitu. Ya, bener sih. Penjual adalah pembeli adalah raja. Pembeli adalah raja, benar. adalah raja. Nih gimana? Udah cukup belum Iya. dari kakak-kakak ini? Itu udah memotivasi banget sih itu menurut aku itu. Apalagi yang di poin terakhir itu tadi. Gitu. Dan bersyukur. Cara mereka bersyukur, cara mereka mengimplementasikan kemandiriannya itu, Masya Allah banget. Dan rata-rata mahasiswa STAINIM ini udah mampu lah mandiri. Kebanyakan udah mandiri. Iya. Dari kakak-kakak tingkat kalian. mandiri dengan tingkat emosional yang baik. Iya. gitu ya. Masya Allah Amin. banget. Terus apa tadi? Kita mau tanya itu yang terakhir itu supaya jualannya ini Tips kalian gimana? tips kalian. Ya, apa harus teriak-teriak pakai toa gitu ya? Oh, jangan lu beli gitu ya. Jadi kita itu ramah aja sih sama orang.
ramah ya, ramah, senyum, murah senyum. walaupun Masa sih, penjualnya jutek, Masa senyum terus setiap Ya, jalan? ya jangan dong. ya, walaupun pembelinya jutek. Ya, Tipsnya sih. semangat. Tapi nggak pura-pura bahagia kan? Enggak dong. Enggak pura-pura bahagia. Ya barangkali jualan sambil pura-pura bahagia gitu. Padahal lagi Enggak. nangis ya. Sakit banget kalau itu. Itu cukup kita aja yang merasakan. Iya, yang orang lain jangan Jangan. merasakan. Kalau mereka nggak merasakan, mereka nggak bisa belajar. Iya, benar sih. Dari situ belajar juga pengalamannya. Banyak pengalaman kita. Oke, Di, gimana Di? Puas banget nggak sama jawaban Putri dan Puas sih aku, kamu gimana? puas banget, termotivasi banget kayak wah. Kayak membara, aku juga harus mandiri, aku juga harus mandiri, ya. harus mandiri gitu ya. Jangan mau kalah sama mahasiswa-mahasiswa yang di luar juga Apalagi ya. Ada yang semester 1 udah berani mandiri, udah Semester berani. satu. Loh. Iya iya. Ya udah ya. Greget lagi dari tadi tahu greget. Greget mau jualan atau gimana nih? Greget mau jualan kayak mereka atau gimana? Ya itu. Yang menghasilkan cuan nih, cuan. Ini cukup ya. Ya cukup sih. Jangan Cukup ya guys ya. cukup ya. Terima kasih ya untuk kakak-kakaknya yang cantik. Terima kasih juga udah Cantik, mandiri, dengan landasan iman yang banget. yang kuat. Masya Allah. Sesuai dari Nabi, ya Allah. Masya Allah. Jangan Calon ide. Sekolah dulu. fokus SPD, dulu. SD. Fokus dulu. Iya. Fokus tujuan kesini. Iya. Iya, karena kan jauh-jauh. Buat apa jauh-jauh kalau misalkan kita itu menyia-nyiakan kesempatan ini Iya. gitu. Kesempatan nggak datang Dua kali. Iya, mumpung udah berada di tempat yang tepat juga gitu. Iya. Oke. Jadi Alhamdulillah dapat dua kata kasih nih. dapat Kesempatan Kesempatan tidak datang dua kali, guys. sama apapun itu diawali dengan Iya. niat dan Iya, niat dan ikhlas. Terus yang ketiga ada lagi itu tadi. Harus senantiasa bersyukur. oh iya bersyukur. Iya, benar. bersyukur. Jadi alhamdulillah dengan podcast kita kali ini dengan tema cinta Nabi, cinta kemandirian. Kemandirian. Itu yang mana udah diwujudkan dengan mahasiswi Stainim ya. Dengan mahasiswa Yang Stainim, diwakilin sama Kak Kak Ratu Ratu dan sama Kak Putri. itu bener-bener bisa menggugah kita. Semoga kita juga termotivasi gitu ya. Oke guys, thank you ya guys ya. Maaf nih kalau misal ada kata-kata yang salah, Salah dari kita berdua ya. Ya, dari kita berdua. Awalnya Terus maaf juga ya kakak-kakak ya kalau ada yang mungkin menyinggung, ih Iya. ini terlalu kepo banget gitu ya, soalnya. Sudah terbiasa. Ya niatnya kan kakak-kakaknya juga buat motivasinya yang lain Iya. ya. Ya, makasih banyak pokoknya. Iya. Syukur khatir. Thank you very much. Thanks a lot. Ih, sebutin aja semuanya itu. Bahasa Jepangnya itu. Arigato. 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 Oke, kita. kita dijawab bahasa Jawanya gimana? Matur suwun. Oke deh, kita salam tutup aja. Ya. Ya, terima kasih buat Kak Ratu sama Kak Putri. Putri. Mudah-mudahan Semoga jualannya makin lancar, Amin. makin sukses ya. Amin. Terus kuliahnya juga berjalan dengan baik. Amin. Semoga niatnya buat meneladani Nabi itu benar-benar diridhoi sama Allah sehingga berkah gitu ya. Rezekinya itu benar-benar rezeki yang halal dan juga barokah. Amin, ya rabbal alamin. Oke guys, buat kalian semua, semoga podcast ini bermanfaat juga ya. Motivasi juga ya. Motivasi juga. Ini. Ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih guys. Selanjutnya. Dadah.